di fungsi etika profesi yang nomor satu itu loh, Mem, sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan itu maksudnya gimana ya, Mem? Oke, fungsi ya. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Baik, terima kasih. Saya diskusi dengan kalian dulu. Kalian profesi sama profesional itu sama nggak sih? Sama nggak? Profesi sama profesional sama nggak? Beda, Mem. Beda. Baik, sekarang ini saya mau nanya. Saya ini apa saya ini? Dosen. Oke, apa itu? Dosen itu apa? Sebagai profesionalitas atau sebagai Profesi. Oke, baik. Profesi. Baik. Profesi saya adalah dosen. Oke. Profesionalitas adalah cara tanggung jawab saya mendidik atau menyampaikan informasi atau menyampaikan materi sesuai dengan kompeten saya. Nah, itu namanya profesionalitas. Misalnya kalau nggak profesional, tidak mempunyai keprofesional, misalnya seperti ini. Uh, Gini, dosen agama ya, misalnya agama ya, di olahraga deh, dia mengajarkan materi di luar kemampuannya dia. Seandainya dia mengajarkan dosen seni musik seandainya ya, dia mengajarkan materi marketing seandainya. Kalau dibilang sah saja selama dia mampu. Tapi kalau untuk berbicara tentang profesionalisme, tidak bisa. Karena tidak sesuai dengan kompetennya dia. Paham ya? Nah, sedangkan kompeten ini atau profesionalisme ini mempunyai syarat dan ketentuan. Nah, untuk syarat dan ketentuannya saja dia tidak masuk dalam ranah ini. Untuk yang contoh guru seni musik ini yang mengajar apa tadi? Mengajar apa tadi? Marketing. Marketing gitu loh. Meskipun dia mampu gitu kan. Nah, contohnya seperti ini. Saya adalah sarjana hukum S1-nya, S2-nya magister kenotariatan ya. Tapi kok kenapa saya bisa mengajar vokasi atau materi ini? Karena melihat dari background saya. Background saya apa? Saya pure dari praktisi. Praktisi itu apa? Jadi orang yang profesional di bidangnya, bidang saya adalah SDM, sumber daya manusia. Dan saya adalah konsultan SDM. Konsultan SDM itu saya punya badan hukum sendiri. Nah, melihat dari sisi itu, vokasi ini melihat dari sisi itu. Sedangkan linier saya itu di Fakultas Hukum. Lah, profesionalitas saya harusnya di notaris karena ini ya, Ikatan Notaris Indonesia. Tapi karena saya tidak praktek notaris, jadi saya tidak masuk dalam keprofesionalitasan notaris. Tapi saya lebih kepada keprofesionalitasan dosen. Dan sedangkan dosen itu juga punya kode etik atau etika profesi, syarat dan ketentuan berlaku. Kompetennya dia punya selama dia bisa melakukan apa ya, tanggung jawab pengerjaannya sebagai dosen dan kompeten yang dia punya, why not? Yaitu dia jalankan. Itu ya. Jadi profesionalisme di sini harus disesuaikan dengan kompetensi yang dia punya. Gitu ya si Rifda. Paham nggak? Paham kok, Mem. Makasih ya, Paham Mem. ya? Oke, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Rifda. Ada yang lain? Halo. Ini tetap ya auto nilai berjalan ya. Ivana, Ya, Mem. silakan Ivana. Ya.
mau nanya, semua profesi itu apa ada etika profesinya atau ada kode Ada, etiknya? ada, ada, ada. Profesi dokter ID, profesi notaris ini, profesi pengusaha Apindo ada, terus profesi lawyer ada, lawyer itu avokat ya, ada avokat, ada lawyer, beda apa? Dibedakan lawyer sama avokat beda, tapi ada kode etiknya. Terus banyak lah, hampir semua yang berhubungan dengan profesionalitas seseorang yang masing-masing di dalamnya ada profesi-profesi masing-masing, ada kode etiknya. Semua bisnis aja ada kode etiknya. Gitu. Bisnis loh ya, semua bisnis ada kode etiknya, apalagi profesi gitu. Ya Ivana ya. Ya, Mem, terima kasih. Terima kasih juga Ivana. Baik, yang lainnya? Saya, Mem. Baik, Siti Jamila. Ini saya mau tanya, ini kan definisi etika profesi dibagi dua secara khusus dan umum. Itu kenapa, Mem? Oh ya, baik. Itu kenapa? Karena apa? Untuk membedakan. Kadang-kadang kita tidak tahu ya, kita uh, apa sih etika profesinya? Kalau kita menjelaskan secara gambar, nanti tidak ada kekhususan dan tidak ada keumuman di situ. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan ranahnya kemana nggak jelas. Nah, sedangkan secara umum itu sudah dijelaskan, dia harus mengandung keadilan. Nah, definisi etika profesi secara khusus dia harus mengandung keadilan di situ. Keadilan buat siapa? Buat masyarakat. Seperti apa? Yaitu melayani. Melayani seperti apa sih bentuknya? Yaitu keprofesionalisannya. Gitu. Kalau secara umum di situ apa? Ya dia harus punya etis dong. Etika maksudnya, harus punya etika. Etika apa ya? Etika keprofesionalan. Artinya begini, kalau dia seorang dokter umum misalnya ya, dokter umum, dia nggak boleh dong jadi praktek dokter gigi gitu loh. Paham ya? Itu secara umum. Kalau dia harus punya etik di sini. Loh, saya ini dokter umum, kenapa saya harus praktek dokter gigi? Atau malah kebalikan. Ah, saya mumpung menjadi dokter umum, saya juga ingin melanjutkan spesial dokter gigi. Saya tak praktek dokter gigi dulu. Ah, itu yang nggak boleh. Itu secara umum. Jadi secara umum dia harus memegang kode etiknya dia sendiri. Saya dokter umum, ya saya nggak boleh berpraktek dokter gigi atau yang lainnya. Dan saya dokter gigi, saya juga tidak boleh berpraktek dokter umum gitu. Sedangkan kalau secara khusus lebih kepada keadilannya. Keadilan buat siapa? Ya masyarakat. Seperti apa yang memberikan pelayanan? Pelayanannya apa ya? Profesional lah gitu. Kalau dia memang seorang dokter, ya layani mereka gitu. Contohnya polisi. Polisi tidak boleh menolak setiap BAP yang masuk. Jika seandainya masyarakat mengadukan apa aja boleh diterima, tidak boleh ditolak. Kecuali boleh ditolak jika masalah yang disampaikan untuk ditindaklanjuti ternyata beda area. Oh, harusnya bukan Kapolsek, harusnya bukan Polsek, tapi langsung ke Polres. Nah, itu nama beda, itu bukan ditolak, tapi lebih kepada diarahkan. Kasus ini bukan di Polsek ini, tapi langsung aja ke Polres, atau bukan di Polsek Biyong, tapi ini Polsek Kebun Bibit. Nah, diarahkan seperti itu bukan ditolak, tapi lebih diarahkan ini ranahnya ini ranahnya ini. Gitu. Ya, Siti Jamilah, paham? Atau yang lainnya paham? Paham, Bang. Paham ya. Terlalu cepat kah? Enggak, Mem. Enggak, baik. Terima kasih Siti Jamilah. Oke, baik. Yang lain? Mem, Tonia, ya. kalau yang maksudnya integritas moral itu yang prinsip dasar itu. Prinsip. Oke, baik. Terima kasih. Prinsip
integritas moral, kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan dengan secara konsisten dengan menjalankan profesinya. Seperti yang tadi saya contohkan. Kalau dokter umum jangan praktek dokter gigi. Meskipun nggak ada yang tahu nih, tapi dia harus jujur pada diri sendiri nih. Ini sudah artinya ini sudah ini kalau saya bicara tentang tanggung jawab moral. Lah, kalau dia dokter umum, terus dia praktek dokter gigi, dia menerima praktek dokter gigi. Kalau terjadi apa-apa dengan pasiennya, bisa diartikan dia melakukan malpraktek. Apakah itu malpraktek? Yaitu tadi, melakukan kegiatan atau aktivitas profesi di luar profesinya dia. Meskipun dia dokter, tapi dia sudah keluar dari jalurnya. Dia diizinkan pemerintah dengan SK dia dokter umum, bukan dokter gigi. Itu maksudnya. Meskipun nggak ada yang tahu loh ya. Tapi setidaknya diri sendirilah yang bertanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa, ini ada hubungannya dengan nomor 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya. Tidak hanya mengerjakan saja, oke gigi dicabut nih. Tidak, sebelum dicabut dia harus tahu siapa yang dicabut. Harus dilihat usianya. Harus dilihat, ini kalau dilakukan pencabutan, efeknya apa di usia segini? Atau dia punya penyakit bawaan? Atau bagaimana mungkin tensinya turun atau bagaimana? Harus dicek itunya. Kalau asal mencabut saja, nah itu tadi yang saya bilang. Karena dia tidak punya SK dokter gigi dan dia asal mencabut saja, tidak melihat kondisi pasiennya, ya itu disebut malpraktek. Akhirnya apa larinya? Ke ranah pidana. Begitu. Tanggung jawab moralnya dan hasilnya ternyata hasilnya membawa korban jiwa gitu loh. Meskipun tidak sampai meninggal seandainya, tapi setidaknya kan sudah cacat gitu kan. Begitu, Fania. Ya, terima kasih, Mem. Terima kasih, Fania. Oke, yang lainnya? Halo, Likta. Mem. Ya, Ramadana. Iya, Mem. Ya, Ramadana. Yang di prinsip otonomi itu kan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Itu kebebasan yang seperti apa ya, Mem? Oke, baik. Terima kasih, Ramadana. Oke. Kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Iya, artinya begini. Dia kembali lagi seperti dokter gigi tadi, dokter umum tadi ya, dokter umum gini. Dia punya hak prioritas dalam menentukan kalau orang sudah datang kepada mereka, kepada dokter umum ini punya kebebasan untuk, oh ya, menyatakan ini harus dilakukan operasi, atau oh ini dicek dulu ya, tes laboratorium, itu maksudnya. Jadi dia punya kewenangan untuk ini cek darah dulu, gitu loh. Atau ini harus melalui ini difoto dulu, gitu kan bisa ronsen dulu dan lain sebagainya. Dia punya kebebasan untuk ke sana. Karena itu apa? Itu ranahnya dia. Jika tidak dilakukan ronsen dulu, dia tidak tahu. Ini kan mungkin begini, saya sering pusing dok, atau begini, habis ada kecelakaan nih ya, kan dicek kalau luka dalam kan harus ronsen ya kan, nah kan nggak mungkin cek fisik secara luar. Nah untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam luka di dalam harus dilakukan ronsen. Nah itu harus ada esek-esek dari dokter tersebut. Nah ini yang dimaksud dengan kekuasaan dia. Dia punya kewenangan. Oke, kamu ronsen di sini. Ronsen dulu. Gitu. Cek dulu darah seandainya. Nah, setelah itu kan biasanya kalau kita tipes atau apa kan cek darah dulu gitu kan di laboratorium. Nah, setelah tahu hasilnya, oh iya, oh nggak apa-apa. Ini negatif semua jadi tidak perlu opname. Istirahat di rumah saja, atau wah ini kayaknya harus ditindaklanjuti, harus opname karena ini harus dilakukan begini lah sebagainya. Seperti itu. Ya, si Rahmadana.
Berarti itu Bisa dipahami? setiap profesi punya kebebasannya masing-masing ya, Man? Oh iya, kebebasan yang bertanggung jawab. Kembali lagi. Kebebasan untuk menentukan runtutan prosesnya ya, tahapan prosesnya ya, si Ramadana. Jadi bukan kebebasan dia uh, keluar dari tanggung jawabnya, tidak. Ya sebatas tanggung jawabnya saja untuk menentukan tindak lanjut ini harus diapain gitu loh. Paham? Contohnya kalau masih bingung begini, notaris nih. Notaris tidak akan membuatkan akta misalnya akta jual beli jika dokumen-dokumen yang diberikan nggak lengkap, gitu loh. Dia tidak punya, dia punya hak untuk menolak. Saya tidak akan pernah membuatkan akta jika dokumen-dokumen yang diminta oleh notaris tersebut nggak lengkap. Meskipun seandainya dibayar ya, sudah dibayar, nggak mau. Tetap nggak mau. Karena apa? Dia punya tanggung jawab moral. Karena apa? Ada etika itu tadi, etika profesi yang menuntut dia untuk melakukan itu. Kalau enggak, dia kena juga ranah hukum gitu. Jika ditindaklanjuti. Jadi nggak banyak, jadi nggak sedikit juga dokter, profesi-profesi notaris dan sebagainya yang larinya kena ranah hukum. Iya nggak sedikit, banyak. Itu tadi karena mungkin sudah dibayar atau karena melebihi kewenangannya sehingga dia melakukan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, dia lakukan. Gitu. Begitu Ramadana. Bisa dipahami? Bisa, Mem. Paham. Makasih, Mem. Oh, kembali kasih Ramadana. Oke, yang lainnya? Nggak ada? Halo? Siapa? Abdillah, suaranya Abdillah kecil banget ya. Bisa teman-teman bantu saya ya kalau Abdillah bicara ya, saya nggak dengar. Abdillah mau bicara apa ya? Tanya yang prinsip keadilan, Mem. Oke, keadilan. Keadilan seperti Bentar. apa, Prof, etikanya itu, Mem? Dari prinsip dasar keadilan itu, Mem. Itu yang mana ya? Oh, prinsip keadilan, mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Baik, begini. Terima kasih Abdillah. Gini, prinsip keadilan begini. Jadi siapapun yang datang kepada mereka, baik itu notaris, baik itu dokter atau apapun itu, tidak boleh ditolak. Kembali lagi, tidak boleh ditolak. Misalnya, makanya berapa waktu ini kan banyak rumah sakit yang ditegur ya sama pemerintah atau diberikan SP sama pemerintah karena apa? Menolak memberikan pelayanan kepada misalnya pasien yang administrasinya tidak lengkap, maksudnya administrasi dalam arti pembayarannya, oke? Atau banyak pasien-pasien yang tidak diperbolehkan pulang karena administrasinya belum terbayar, atau ada saatnya habis melahirkan bayi ditahan karena administrasinya belum jelas, itu belum dibayar. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Siapapun pasiennya, dengan apapun kondisinya, wajiblah itu dilayani. Kecuali jika pasien tersebut, jika dipaksakan di rumah sakit itu, peralatan yang ada di rumah sakit itu tidak mumpuni, tidak ada, atau tidak bisa banyak membantu atau merawat pasien yang datang. Boleh harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar atau yang lebih lengkap peralatannya, itu boleh. Tapi kalau ditolak berdasarkan administrasi atau tidak kemampuan dia membayar, itu yang tidak boleh. Itu Abdillah. Maksudnya keadilannya seperti itu. Dan pelayanannya harus sama. Banyak duit nggak banyak duit ya harus sama. Jangan sampai kalau banyak duit oksigennya yang mahal seandainya. Enggak, harus sama. Yang nggak punya duit ya oksigennya ya oksigen itu. Paham ya? Pelayanannya harus tetap sama. Bedanya mungkin kalau
dia dapat kamar yang VIP sama kamar yang kelas 3, bedanya hanya di tempat untuk sarana fasilitas makannya ya biasanya. Tapi untuk fasilitas obatnya, fasilitas pelayanannya, apa yang dia butuhkan harus sama. Sama-sama di operasi nih, harus sama. Dalam ruang operasi itu harus sama. Setelah keluar dari ruang operasi, satunya lari ke VIP, satunya ke kelas 3, itu beda lagi. Tapi pelayanan keadilan saat dilakukan operasi itu harus sama. Alat-alatnya juga harus sama, tempatnya juga harus sama. Jangan dibedakan yang dia nanti kelas 3, dia tempatnya ini nggak ada ber-AC dan nggak bisa. Begitu. Ya, Abdillah. Abdillah, paham dengar suara saya kah? Iya, Mem. Paham? Makasih, paham. Oke, baik. Terima kasih Abdillah. Ada yang lain kah? Erika? Kirana? Julia? Where are you? Speak up please. Erika? Taufan? How are you, Taufan? Mem, Ya, Erika. berarti kalau pencegahannya itu dibawa ke ranah hukum itu tadi ya? Cuma itu. Bukan pencegahannya. Oh, kalau misalnya melakukan pelanggaran itu tadi. Oh, ya itu bukan pencegahannya, tapi itu lebih kalau melanggar, ya. Melanggar kode etik atau melanggar keprofesional SK yang sudah diberikan, SK praktek dan lain sebagainya, ranahnya ranah hukum. Sudah semuanya yang berhubungan dengan pelanggaran, larinya ke hukum. Begitu. Ya, pasti Mem. Ya, oke. Baik, Taufan. Taufan? Ya, Mem. Ya, nggak ada suaranya kamu, Taufan. Ini memang ada suaranya, Mem. Oh iya, coba nggak maksud saya, bertanyalah, ayolah, diskusilah. Ya, Mem. Apa mau tanya sebenarnya sih? Untuk yang fungsinya itu, Mem, poin yang ketiga. Ya, kenapa? Sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika itu maksudnya gimana ya? Maksudnya mencegah campur tangan sama fungsinya di etika profesi itu gimana begitu? Baik, oke. Terima kasih Taufan. Akhirnya bersuara juga Taufan. Oke. Yang dimaksud dengan sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam anggotaan suatu profesi. Misalnya IDI nih ya, Ikatan Dokter Indonesia, tidak boleh dicampuri oleh ini Ikatan Notaris Indonesia, kan sama-sama profesi tidak sama. Tidak boleh. Apa keterkaitan ini dengan ID? Misalnya di dalam ID ini ada satu nama si Taufan seandainya. Taufan masuk dalam ID ya, Ikatan Dokter Indonesia. Sedangkan Fania masuk dalam ini Ikatan Notaris Indonesia. Taufan punya masalah pribadi dengan si Fania. Artinya begini, Taufan punya kasus yang saat itu hubungannya dengan notaris dan notaris ini adalah Fania. Nah, tidak boleh membawa nama-nama ini di dalam permasalahannya Taufan. Jangan membawa nama ID dalam permasalahannya Fania. Gitu. Kan sudah beda profesi. Jadi hal-hal seperti ini yang diamankan oleh masing-masing organisasi. Ini diperkuat dengan tidak boleh organisasi lain campur tangan urusan ini. Atau misalnya begini, Taufan yang masuk dalam ID bermasalah dengan Ivana yang juga ID. Tiba-tiba dari pihak organisasi lain yang sama-sama
profesi yaitu ini bercampur tangan bahwa oh ya, kalau masalahnya Taufan sama si Ivana Surya memang bermasalah. Karena apa? Ini sama ini sudah beda. Meskipun sama-sama organisasi keprofesionalismean profesi, meskipun sama, tapi tidak bisa. Kalau ini, ID ya ini, ID ya ID, tidak boleh organisasi lain ikut campur jika ada masalah. Kalau ID berkecamuk ya, di dalamnya berkecamuk nih, antara Ivana dan Taufan sama siapa lagi ya yang masuk dalam ID. Organisasi lain tidak boleh, udah ini urusan ID. Biarkan ID yang menyelesaikan. Jangan orang lain, maksudnya organisasi lain itu yang dimaksud Taufan. Kok Taufan sih? Iya, Taufan. Taufan? Oh iya, begitu ya Mem ya. Jadi poinnya itu kalau kita terikat dalam organisasi, terus ada masalah gitu, kita nggak boleh bawa organisasi, begitu kah Mem poinnya? Maksudnya nggak boleh bawa organisasi gimana? Misalnya kita mempunyai masalah sendiri, tapi kitanya membawa atas nama organisasi gitu. Organisasi itu nggak boleh, begitu kah? Bisa jadi seperti itu, tapi lebih kepada jika organisasinya Taufan yang tadi saya bilang masuk dalam kan ya ID gitu loh. Tapi kalau Taufan punya masalah dengan organisasi lain, dengan tadi siapa ya, Fania yang ini tadi, Ikatan Notaris Indonesia, tidak boleh membawa masing-masing nama. Saya, Taufan, organisasi ID punya masalah dengan Fania dalam organisasi ini, itu tidak boleh. Paham ya? Jadi ada dua kemungkinan dalam permasalahan yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam ID atau dalam organisasi itu tidak boleh orang lain atau organisasi lain campur tangan di situ. Jadi kalau Taufan bermasalah dengan Ivana, tidak boleh organisasi lain mencampuri mereka. Hanya ID yang boleh menyelesaikan. Begitu. Jadi organisasi Ivana sama Taufan saja yang menyelesaikan. Paham ya? Jika Taufan punya masalah dengan organisasi lain, nggak boleh membawa masing-masing organisasinya. Ya Taufan dengan Ivana saja, Taufan dengan Fania saja, tidak boleh. Saya Taufan ID bermasalah dengan Fania ini, nggak boleh. Ya, saya Taufan bermasalah dengan Fania, sudah itu saja secara pribadi. Di mana Fania adalah seorang notaris yang terikat dengan ini, Ikatan Notaris Indonesia, dan Fania juga. Saya Fania bermasalah dengan Taufan, seorang dokter yang juga terkait dengan organisasi ID. Nah, itu boleh berbicara seperti itu, boleh, tapi yang mengedepankan bukan organisasinya, tapi dikedepankan namanya masing-masing. Begitu. Do you understand what I mean, Taufan? Yes, ma'am. Thank you. Baik, you're welcome. Oke, baik. Ada yang bertanya lagi? Ini sampai jam berapa ya? Halo. Arsyad, sampai jam berapa ya ini? Arsyad. Siti Jamilah. Biasanya sampai jam 19.15, Mem. Tadi mulainya jam 6. Iya, Mem. Berarti ini sudah selesai? Ya. Harusnya sih. Ya kalau masih Mem. Apa?
Kalau sekiranya masih mau dilanjut sebentar lagi ya nggak apa-apa sih. Ya, kalau untuk profesi, etika profesi sudah. Cuman kan saya bertanya, kalau memang selesainya jam 19 atau jam 19.15 ya, sekarang udah jam 19.19 gitu loh. Kasihan nanti kuota teman-teman bagaimana? Saya sih fine-fine aja gitu loh. Iya benar mem. Ya kan? Oke, baik. Boleh saya sudahin, teman-teman? Oke, CL. Hello. Ya. Boleh, Boleh. Mem. Oke, Iya, Mem. baiklah. Kalau begitu, hari ini yang aktif 8 ya, 8 orang ya. Rifda, Ivana, Siti Jamila, Fania, Ramadana, Erika, Abdillah, Taufan. Oke, baik. Terima kasih untuk yang semuanya. Baik, terima kasih atas hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat saya dan kalian. Amin. Mohon maaf atas lisan dan perilaku saya. Salam dahsyat. Wah, Wow, dahsyat. Darat. Oke, alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. Terima kasih, Ya, Mem. Mem, makasih Ya. banyak. Terima kasih, Mem. Yo, selamat ujian ya.